Berita Sumsel 24 jam hari ini. Setelah melewati babak penyisihan dan semifinal serta sukses mengungguli dua semifinalis lainnya, 3 pelajar dari SMP Negeri 9 Palembang keluar sebagai pemenang Lomba Cerdas Cermat Museum 2021 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya mereka dinyatakan berhak mewakili Provinsi Sumatera Selatan beradu wawasan bersama 30 finalis lainnya dari 30 provinsi di Indonesia. Dengan perolehan total nilai 1150 atas jawaban terhadap belasan soal yang dilontarkan panitia penyelenggara, 3 siswa SMP Negeri 9 Palembang masing-masing Muhammad Raihan Paik, Ahmad Adli Maulana, dan Anadia Salsabila Ramadanti sukses keluar sebagai juara pertama Lomba Cerdas Cermat Museum LCCM 2021 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sementara 2 tim pesaing, yakni dari SMP Islam Terpadu Al-Furqon dan SMP Negeri 17 Palembang harus puas di posisi juara kedua dan ketiga. Sedangkan 6 tim lainnya yang sempat sukses masuk babak semifinal, masing-masing dari SMP Negeri 18 Palembang, SMP Saktarius 1 Palembang, dan SMP Negeri 3 Palembang dinyatakan berhak keluar sebagai juara harapan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian SMP Negeri 13 dan SMP Negeri 1 Palembang serta SMP Negeri 1 Tebing Tinggi 4 Lawang dipilih sebagai juara favorit. Untuk menuju LCCM 2021 tingkat nasional yang rencananya diselenggarakan secara daring, tim dari SMP Negeri 9 Palembang mengaku bakal bersiap dengan melakukan pendalaman materi sejarah dan kebudayaan nasional. Alhamdulillah sekali saya bisa menjuarai lomba saat ini karena saya sudah jauh-jauh hari juga belajar, sholat juga diimbangi dengan ibadah dan doa. Ya. Pastinya senang sekali karena bisa mewakili Sumatera Selatan untuk ke tingkat nasional. Semoga menjadi yang terbaik. Amin. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi pemenang di Lomba Cerdas Cermat ini. Saya dan tim saya akan selalu berusaha sekeras mungkin supaya bisa menampilkan yang terbaik di tingkat nasional nanti. Mungkin lebih giat lagi dalam belajar, terutama ini kan tingkat nasional. Maka kami akan mempelajari seluruh museum di Indonesia. Mungkin kelemahan mungkin arca bisa jadi itu, dan patung-patung. Cagar budaya. Iya, cagar budaya juga. Pihak penyelenggara LCCM 2021 tingkat provinsi dan pengelola Museum Negeri Sumatera Selatan sendiri menyatakan siap membina dan menghantarkan SMP Negeri 9 Palembang untuk bertanding di LCCM tingkat nasional dengan target minimal masuk 3 besar. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera tim palfres.com. Pemirsa, puluhan pengunjung KPRD yang dinyatakan positif narkoba diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Sebelumnya, puluhan pengunjung ini diamankan polisi saat razia di kafe yang ada di Kampung Baru. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang menyerahkan puluhan pengunjung KPRD yang dinyatakan positif narkoba ke Bandar Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Sebelumnya, puluhan pengunjung kafe yang ada di Kampung Baru ini terjaring razia. Dari 89 pengunjung yang mengikuti tes urin, diketahui ada 37 orang positif narkoba. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Narkoba AKBP Andi Supriyadi mengatakan, puluhan pengunjung yang dibawa ke BNN Sumsel ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin. Selanjutnya, pihaknya menyerahkan kepada BNN Sumsel untuk dilakukan tindakan. Dia menjelaskan KPRD diketahui masih buka setelah dilakukan razia beberapa waktu lalu. Untuk itulah pemilik kafe akan diberikan tindakan tegas. Siang ini kita akan mengirim 37 pengunjung kafe yang positif narkoba ini ya pada saat razia Minggu pagi di KPRD. Jadi mereka ini kan memang hasil tes urin dan hasil pemeriksaan kita awal adalah hanya mengkonsumsi narkoba jenis Inex lah ya. Jadi hari ini kita akan asesmen ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Nanti di sana seperti apa tindak lanjutnya, apakah akan direhab dan sebagainya, itu tinggal keputusan lebih lanjut di BNN Provinsi. Reporter dan juru kamera Kurniawan
palpres.com. Wakil Bupati Oku Timur Haji Adi Nugraha Puryayuda meninjau langsung kesiapsiagaan karhutla di PT Wahaya Karya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mewanti-wanti pejabat agar mampu mencegah karhutla jika masih terjadi jabatan menjadi taruhannya. Wakil Bupati Oku Timur Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda meninjau kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sekitar wilayah PT Wahana Karya, Desa Bunga Mayang, Kecamatan Jayapura. Di sana, Wakil Bupati dengan tegas meminta kepada perusahaan untuk menjaga lingkungan agar tidak sampai terbakar, sebab jika terbakar taruhannya adalah jabatan. Wabub juga meminta agar setiap tahun wajib melakukan apel untuk mengarahkan pemantauan kesiapsiagaan bahwa semua siap dalam menghadapi bencana kebakaran hutan. Seperti diketahui, PT Wahana Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dengan luas lahan 3.500 hektar sehingga risiko terjadi kebakaran cukup besar. Untuk itulah Yuda berpesan kepada perusahaan tersebut untuk tetap menjaga lingkungan, jangan sampai Martapura sebagai ibu kota terdampak asap akibat kebakaran hutan. Jadi saya nanya dari manajemen bahwa ketika ada lahannya yang di sini terbakar, manajemen dari WMK ini saya tanya sanksinya sampai diberhentikan. Jadi memang sudah jadi tanggung jawab dan kewajiban bagi PT ini sendiri. Kita sebagai pemerintah juga punya tanggung jawab di situ. Karena kalau sudah terjadi kebakaran nggak ada lagi itu tanggung jawab PT, tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab kita bersama. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Tindakan kurang menyenangkan dilakukan oknum juru parkir yang biasa berjaga di depan toko frozen food Cobuci Lemabang viral di media sosial. Dalam rekaman kamera CCTV, sang jukir tertangkap kamera saat melempar batu terhadap konsumen yang berbelanja di toko tersebut. Dari informasi, selain melempar batu, jukir ini tidak segan melontarkan kata-kata kasar, bahkan menghardik konsumen jika tidak memberikan uang parkir. Dalam rekaman kamera CCTV yang viral di media massa belakangan ini, tampak ulah tak terpuji oknum juru parkir perempuan di depan toko frozen food Cobuci Lemabang, Palembang. Oknum jukir tersebut dalam rekaman kamera CCTV tersebut tampak meminta uang parkir kepada salah satu pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko. Namun, sang pengendara tampak tidak memberi uang parkir karena memang di depan toko tersebut terdapat pengumuman parkir gratis. Mungkin karena kesal, oknum jukir itu bergegas menuju satu sepeda motor di dekatnya lalu mengambil batu yang ada di atas jok motor. Batu itu pun dia lemparkan ke arah sepeda motor yang sudah berlalu. Menurut informasi, ulah oknum juru parkir ini sudah sering dia lakukan. Bahkan oknum jukir ini juga tidak segan melontarkan kata-kata kasar menghardik konsumen jika tidak memberikan uang parkir. Padahal manajemen frozen food Cobuci sudah memasang pengumuman jika konsumen yang berbelanja tidak perlu membayar uang parkir. Sayangnya pengumuman tersebut tidak dihiraukan oleh oknum juru parkir tersebut yang tetap menarik uang parkir. Akibat ulah jukir tersebut, pihak dari toko frozen food kewalahan. Pasalnya sudah berulang kali diperingatkan, namun pelaku masih tetap menarik uang parkir. Menurut salah satu konsumen bernama Rina, dia beberapa kali ke toko frozen food Cobuci selalu diminta uang parkir, padahal di depan toko tertulis parkir gratis. Sementara manajemen frozen food Cobuci sendiri tidak bisa berbuat apa-apa akibat kelakuan jukir tersebut. Tapi di media sosial mereka memasang permohonan maaf terkait ulah oknum juru parkir tersebut yang mengganggu kenyamanan para konsumen. Reporter Ella Sulistiana.